Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah subuh Baitul Muttaqin, kita lanjutkan ngaji kita pagi ini dengan membahas hari tanpa bayangan di Indonesia atau Indonesia Zero Shadow Days. Jadi seperti yang pernah kita bahas, bahwasanya matahari itu bergerak selain bergerak semu dari timur ke barat, sesungguhnya posisi terbitnya itu selalu bergeser. Nah, kita berangkat dari surah Muzammil ayat ke-9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Pemelihara al-masyriq dan al-maghrib, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia tempat bersandarmu. Nah, jadi di sini ada kata al-masyriq dan al-maghrib. Maaf, ini sedikit bergeser kotaknya. Kata al-masyriq itu berasal dari kata syaraqa yasruqu, syarqan wa syuruqan. Ini adalah artinya itu adalah terbit, muncul. Jadi ini kata kerja, lampau, dan sedangnya, kemudian masdarnya. Jadi kata syuruk itu sebenarnya dari sini. Itu masdar kata dari syaraqa yasruqu. Nah, ini mengalami tasrif, perubahan. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata kan sebenarnya ada 3. Fi'il, isim, dan harf. Nah, isim itu semua kata selain kata kerja dan juga harf. Harf itu semacam partikel. Nah, maka semua adalah isim. Jadi isim bisa berupa kata kerja, keterangan, kata sifat, kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nah, isim ini bisa berasal dari kata kerja. Isim yang tidak berasal dari kata kerja itu disebut isim jamid. Nah, maka perubahan kata kerja menjadi isim itu tasrif. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi
Fa'ala yaf'ulu fa'lan itu adalah telah bekerja, sedang bekerja. Fa'lan itu pekerjaan. Fa'ilun yang mengerjakan. Maf'ulun itu yang dikerjakan, yang dilakukan. If'al, lakukan, la taf'al, jangan kau lakukan. Kemudian maf'alun, maf'alun, mif'alun itu tempat dan waktu melakukan. Kemudian mif'alun, alat untuk melakukan. Nah, itu rumus perubahan kata kerja yang disebut tasrif. Nah, maka Saroko juga begitu, mengalami perubahan menjadi masyrikun, dan jamaknya adalah masyarikun. Nah, jadi di sini bisa bermakna nanti tempat terbit atau waktu terbit. Nah, itu yang pertama, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Nah, Maghribi dari gharaba yaghrubu ghuruban. Nah, ini terbenam atau tenggelam. Itu. Nah, mengalami tasrif menjadi maghribun. Nah, jamaknya itu tidak teratur. Maghrib. Jadi seperti halnya masyrik, jamak enggak teratur. Itu jamak taksir. Jadi seperti dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab juga ada jamak yang teratur, ada yang tidak teratur. Nah, masyrik dan maghrib itu jamaknya tidak teratur. Nah, menariknya kata masyrik dan maghrib ini, ya, di dalam Al-Quran itu muncul dalam semua bentuk. Bentuk tunggal, bentuk dua, dan bentuk jamaknya. Itu. Tidak banyak ya isim yang muncul dalam semua bentuk ini. Langit itu dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak. As-sama dan as-samawatu. Gitu. Ya. Bahkan al-ardu, bumi itu ya selalu muncul dalam bentuk kata tunggal. Nah, tapi kata masyrik itu muncul dalam semua bentuk. Tunggal, dua, dan jamak. Nah, al-masyriku seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa bermakna tempat terbit, itu berarti merujuk arah timur, karena memang terbitnya objek langit itu di timur. Kemudian kalau dari sisi waktu, nah ini adalah al-masyrik, itu waktu terbit. Ya. Nah, sholat syuruk, sholat duha, karena apa? Dinyatakan setinggi tombak, maka kemudian diperkirakan tinggi tombak itu sekitar 4 derajatan kalau dikonversi ke ketinggian matahari. Jadi sekitar 15 menit setelah waktu terbit matahari. Itu adalah awal sholat syuruk atau sholat duha. Ya. Nah, itu al-masyrik. Jadi ini ilustrasinya adalah matahari yang terbit. Ya. Dan itu di arah timur. Jadi terbitnya benda langit, semua benda langit tanpa kecuali itu di timur, ya, termasuk bulan. Jadi nggak ada terbit itu dari barat. Itu kalau dari di barat itu maghrib, itu tenggelam, termasuk juga bulan. Ya. Nah, ini matahari yang terbenam, ya, al-maghribu itu tempat terbenam, jadi berarti di barat. Negeri-negeri maghribi itu negeri di barat, ya, di Afrika di barat gitu. Nah, kemudian kalau sebagai keterangan waktu, isim zaman itu berarti waktu terbenam. Nah, kalau kita mendengar kata wis maghrib, nah itu berarti sudah terbenam, dan itu berarti dan itu ditandai dengan azan maghrib. Nah itu, ya, jadi sebenarnya azan maghrib itu adalah mulainya tepat ketika ujung atas matahari itu nempel, kalau kita ngelihat di Kenjeran begitu, itu di
air laut ya, atau di kaki langit. Nah, itu maghrib. Jadi secara astronomis maghrib itu adalah ketika permukaan atas matahari itu yang mulanya masih kelihatan itu kemudian awal tidak kelihatan. Itulah maghrib ya. Jadi terkait dengan peristiwa astronomis itu. Nah, itu bentuk tunggalnya ya. Kemudian bentuk musananya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tapi ini tidak kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah bentuk jamaknya. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Ya. Maka aku bersumpah demi atau atas nama Tuhan penjaga tempat-tempat terbit atau menjaga waktu-waktu terbit ya. Jadi tempat dan waktu terbit ini sudah dijaga. Jadi implikasinya apa? Implikasinya akan ada keteraturan, begitu ya. Tidak random, tidak acak. Itu. Nah, karena itu, karena keteraturannya itu kita bisa bikin jadwal. Ya, bisa bikin jadwal. Artinya kemunculannya itu bisa kita ketahui. Tapi kalau acak tentu nggak bisa kita ketahui. Ya. Nah, jadi ini sifat alam ya, khususnya sifat dari matahari. Nah, masyarib itu adalah banyak tempat terbit dan al-magharib itu banyak tempat terbenam. Nah, jadi ini posisinya juga menarik ya, karena berbeda dari bentuk duanya. Kalau bentuk duanya begini, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Jadi Rabbul Masyriqaini, Rabbul Maghribaini gitu. Tapi kalau yang tunggal dan jamak itu Rabbul Masyariq wal Magharib. Jadi Masyariq wal Magharib. Jadi satu kesatuan ini. Ya, berbeda dari yang dua. Kok dua itu Rabbul Masyriqaini. Bukan wal Maghribaini, bukan, tapi wa Rabbul Maghribaini. Ya. Ini karena Quran juga menyatakan bahwa ciptaan itu tidak ada yang sifatnya sia-sia, tidak ada yang sifatnya main-main, tapi semua dengan hak, dengan tujuan. Nah, maka kalau begitu bentuk susunan kata ini ya, masyariq wal magharib itu kira-kira tujuannya apa? Ya. Nah, salah satu yang bisa kita pahami adalah bahwa misalkan sekarang tanggal 18 ya. Oke, 18 ya. Nah, jadi tanggal 18 itu terbit ya, tempat terbitnya kita tahu. Nah, maka pada tanggal 18 tempat terbenamnya ini terkait dengan tempat terbitnya di hari yang sama, begitu. Jadi hubungannya itu satu-satu. Tempat terbitnya kemarin tanggal 17 itu terhubung dengan tempat terbitnya yang tempat terbenamnya kemarin. Jadi kalau kita mau tahu arah barat yang sejati, itu adalah ya, menentukannya itu nanti ketika lintasan matahari itu sama dengan lintang kota kita. Ya, lintang kota kita. Nah, jadi misalkan kita tentukan, kalau kita punya tongkat begini, kita tentukan 5 menit sebelum zuhur, dan kemudian bayangannya itu dikasih titik, kemudian 5 menit setelah zuhur bayangannya diberi titik. Nah, maka 2 titik itu akan merupakan arah timur barat yang sejati. Itu ya. Tapi ketika posisi matahari itu tepat di atas lintang kota kita. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi maaf nih kotaknya juga meleset. Nah,
birabbil masyarik. Ini yang saya maksud wal maghrib. Nah, masyarik itu banyak tempat terbit. Dua, Pak. Matahari pada tanggal 21 Desember itu berada di tempat yang paling selatan, di 23,5 derajat lintang selatan. Jadi di daerah-daerah Australia sana. Jadi di Australia Natal itu musim panas, nggak ada salju, nggak ada Santa Claus yang pakai baju dingin, ya. Nah, terbit di ujung sana, kemudian hari bergeser, ya, ke utara, begitu. Nah, ya, sampai tanggal 21 Maret ini di ekuator atau khatulistiwa. Nah, kemudian terus ke utara, ya, sampai 21 Juni ini di 23,5 lintang utara, dan kemudian kembali ke selatan, ya, kembali ke selatan 21 September itu akan kembali di khatulistiwa, dan 21 Desember akan kembali di lintang selatan. Begitu seterusnya secara periodik. Ini tempat terbit matahari al-masyarik, ya. Jadi pilihan kata al-masyarik sekali lagi itu bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, tetapi ada tujuan, yakni menjelaskan bahwa tempat terbit matahari itu banyak. Ya, karena apa? Karena bergeser. Itu. Nah, tempat terbit ini terkait dengan apa? Terhubung satu-satu dengan tempat terbenam. Ya. Jadi kalau tanggal 21 Desember tempat terbenamnya, tempat terbitnya tahu, maka kemudian kita juga tahu tempat terbenamnya. Nah, itu terhubung satu-satu, ya, tempat terbenamnya itu. Nah, jadi ini membentuk pasangan. Tuh. Jadi ini videonya juga video yang menggambarkan mataharinya terbenam. Ini al-maghrib, banyak tempat terbenam. Jadi di antara 23,5 lintang selatan hingga 23,5 lintang utara. Ya. Nah, ini nanti mempunyai implikasi bagi negeri-negeri yang berada di antara 23,5 lintang selatan hingga 23,5 lintang utara, termasuk seperti halnya Indonesia. Nah, berarti di wilayah yang terang ini, ya. Nah, jadi matahari itu hanya bergeser dari atas ke bawah ini, ya. Tidak bisa berada di lebih dari 23,5 lintang utara maupun lintang selatan. Itu. Jadi wilayah-wilayah yang gelap itu tidak pernah dilalui matahari. Dalam artian negerinya itu tidak pernah matahari itu di atasnya, ya. Tetapi di daerah yang terang, termasuk Indonesia di sini nih, nah ini, ya, itu akan dilalui oleh matahari. Nah, ini yang mau kita bahas lebih spesifik pada ngaji kali ini. Jadi yang di atas itu dari 21 Maret hingga 21 September, kemudian di bawah dari 21 September ke 21 Maret. Ya. Ini. Nah, sekarang ini kenapa terjadi? Tidak lepas karena pertama bumi itu berotasi. Nah, menariknya adalah sumbu rotasi bumi, ya, itu tidak tegak lurus bidang edar bumi mengelilingi matahari. Jadi misalkan bidang edarnya itu meja begini, ya. Nah, sumbu rotasi buminya itu tidak tegak lurus begini.
ya, tapi miring, miring ini, ya. Jadi miring membentuk sudut 23,5 terhadap bidang tegak lurusnya itu. Nah, kalau sumbu rotasi miringnya ini kemudian kita buat tegak, maka bidang ekliptikanya yang miring. Bidang ekliptika miring seperti ini. Ya. Nah, maka inilah posisi periodik, ya, ilustrasi posisi periodik matahari terhadap bumi. Pada bulan Desember itu di atas, sehingga buminya matahari kelihatan di atas. Ini dengan kata lain, ya, buminya di atas, ya, sehingga mataharinya di bawah atau di selatan. Maka di wilayah selatan itu mengalami musim panas. Kemudian bergerak, ya, berevolusi. Nah, pada bulan Maret itu tampak sejajar. Maka 21 Maret matahari itu sejajar dengan ekuator. Nah, itu maksudnya kalau sejajar dengan ekuator itu berarti di atasnya ekuator, di atas kota Pontianak. Nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian terus bergerak ke bawah, maka pada tanggal 21 Juni itu matahari kelihatan di atas. Dengan kata lain, mataharinya itu di lintang utara. Maka di wilayah utara itu mengalami musim panas. Sebaliknya di selatan, di Australia pada bulan Juni itu musim dingin. Ya. Nah, gitu. Itu berulang, ya, setiap tahun itu berulang. Nah, ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kapan matahari itu masuk Indonesia? Ini bukan matahari department store, ya, tapi matahari yang di atas itu. Nah, maka kita lihat, jadi dari gambar ini, dari peta ini, ya, ini ujung Sabang di sini, itu lintangnya itu 6 derajat, ya. Nah, ini adalah wilayah paling utara Indonesia. Berarti setelah balik dari 23 kan ke selatan, maka wilayah pertama yang dilalui matahari itu adalah Sabang. Ya, Sabang. Nah, kemudian kita cari wilayah paling selatan di Indonesia. Ya. Nah, ini paling selatan berarti di sekitar sini. Nah, ini berarti, ya, ini bukan Papua, bukan Merauke, ya, bukan Pulau Jawa, tapi ini di sini, di daerah NTT. Ya, ini paling selatan. Itu paling selatan di sini. Itu Pulau Nanda. Ya, ini sekaligus mengenal negeri kita. Ya, itu. Jadi mengenali negeri kita. Ini paling selatan. Ini Pulau Nanda. Ya. Nah, coba kita identifikasi sekarang. Ya. Nah, Sabang. Ini maaf, ini apa? Jadi karena wilayah gitu, ya. Jadi di sini nanti data juga, ya, akan kan besar begitu. Jadi sekitar 6 derajat 0. Jadi ada selisih 6 menit di sini, ya, gitu. Ini Sabang di sini. Ya, karena luas begitu, ya. Nah, kemudian ini ya, Sabang itu matahari masuk sini itu tanggal 7 September. Jadi udah lewat. Ya. Udah 11 hari yang lalu. Itu. Udah 11 hari yang lalu. Nah, ini Pulau Nanda. Pulau Nanda itu posisinya 11 derajat di sini nih. 11 derajat. Jadi ini wilayah paling selatan. Dan itu matahari akan ada di sini nanti tanggal 22 Oktober. Jadi mulai 7 September hingga 22 Oktober matahari itu akan berada di wilayah Indonesia. Nah, ini kesempatan bagi orang Indonesia, ya, tentu sesuai dengan posisi wilayahnya, gitu, ya.
itu akan mempunyai waktu ketika objek, termasuk kita ketika berdiri itu tidak mempunyai bayangan. Ya, makanya disebut zero shadow day. Jadi hari tanpa bayangan. Itu maksudnya bukan seharian, tapi ketika zuhur. Ya, ketika zuhur itu objek di tempat itu tidak mempunyai bayangan. Nah, mari kita lihat detailnya ini. Oke. Nah, jadi ini posisi matahari. Ya, di paling kanan itu September tanggal 7 sampai tanggal 21. Kemudian di tengah itu tanggal 22 September sampai 6 Oktober. Kemudian yang kanan 7 Oktober sampai 22 Oktober. Nah, kemudian di sebelah sininya itu derajat, menit, dan detik. Jadi tanggal 7 September matahari itu di 5 derajat 52 menit 50 detik. Itu. Sekarang tanggal 18. Nah, posisi matahari disebut deklinasi atau lintang matahari, lintasan matahari itu 1 derajat 40 menit 41 detik lintang utara. Jadi masih di utara. Masih di sebelah utaranya Khatulistiwa. Oke. Nah, kemudian menariknya adalah itu pada tanggal 22 dan tanggal 23. Tanggal 22 itu di 0 derajat 7 menit 31 detik lintang utara. Kemudian keesokan harinya 23 September 0 derajat 15 menit 50 detik lintang selatan. Jadi di antara ini matahari itu di Khatulistiwa. Bergeser Khatulistiwa. Gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu bergeser sekitar 23-24 menit lintang mataharinya itu. Ya, setiap hari. Nah, nih. Jadi ini lintang atau deklinasi matahari setiap hari sejak 7 September hingga 22 Oktober. Ini akan berada di atas wilayah Indonesia. Ya. Nah, maka dengan data ini sekali lagi setiap wilayah itu mulai 7 September hingga 22 Oktober itu mempunyai kesempatan matahari melalui wilayah setiap wilayah di Indonesia. Ya. Nah, di saat itu ketika zuhur bisa digunakan untuk observasi. Jadi sekolah-sekolah Islam saya menganjurkan di tanggal yang sesuai dengan posisi matahari sama dengan lintang kota itu sebaiknya murid-murid itu melakukan observasi. Keluar ya 5 menit menjelang zuhur sampai 5 menit setelah zuhur, lalu berdiri di luar gitu. Kemudian ketika zuhur itu melihat ke bawah. Itu tidak ada bayangannya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, data ini saya ambilkan dari WinHisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang biasa menjadi rujukan untuk menghitung tinggi hilal. Jadi sahih, ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini kota-kota di Sumatera, ya. Nah, Sabang sudah lewat. Itu 7 September, ya. Nah, kita yang masih bisa berharap itu di Dumai. Ya, ini Dumai. Nah, Dumai ini jadi yang kita lihat itu adalah data lintangnya, bukan data bujurnya. Jadi lintang itu kaitannya posisi dari ekuator utara selatan.
Kalau bujur itu timur barat diukur dari Greenwich di Inggris. Itu nggak kita gunakan datanya. Data bujur itu kita gunakan untuk menentukan kapan zuhur. Ya, tapi waktu zuhurnya nggak saya hitung karena banyak kota cukup menggunakan eh, apa tabel daftar sholat di masing-masing wilayah. Ya, nah misalkan Dumai 1:39 ya 1 menit 39. Nah 1 menit 39 itu berarti dekat dengan ini, gitu kan? 1 menit 40. Jadi diambil yang dekat. Berarti di Dumai hari ini zuhur masyarakat Dumai, halo. Jadi ini kalau nanti nguploadnya sebelum zuhur sudah keluar mas, supaya orang Dumai tahu. Jadi di Dumai hari ini zuhur itu orang Dumai akan mempunyai kesempatan tidak mempunyai bayangan. Ya ini Dumai. Nah, Dumai ya, Dumai tadi, Dumai ini. Nah, kemudian ini Pekanbaru. Ya, Pekanbaru di selatannya. Selatannya itu 0 derajat 31 menit. Nah, kita lihat lagi ya, 0 derajat 31 menit. Nah, nih. Lintang apa tadi? Sebentar. Lintang apa tadi? Lintang utara, north, ya, lintang utara. Jadi, lintang utara 31. Nah, ini 21. Jadi tanggal 21 ini. Jadi diambil yang paling dekat. Nah, ini jadi di Pekanbaru tanggal 21 zuhur itu tanpa bayangan. Begitu. Nah, jadi begitu cara ngeceknya ini. Nah, maka dengan data ini kita akan dapat ya Dumai itu Padang Sidempuan di keesokan harinya, Pekanbaru tanggal 21, di Padang itu 24 ya. Kemudian Jambi itu 26, Pangkal Pinang itu 28 September zuhur sekali lagi ya. Nah, di Palembang itu 30 September. Ya, ini kota-kota di Sumatera. Bengkulu karena di selatan lagi itu 2 Oktober. Metro di wilayah Lampung itu bisa tanggal 5 dan tanggal 6. Sedangkan di Bandar Lampung itu nanti tanggal 6. Ini wilayah-wilayah di Sumatera. Ya, mempunyai kesempatan untuk mengamati hari tanpa bayangan. Nah, ini di Kalimantan. Ini Kalimantan, ini khatulistiwanya ya melalui Pontianak di sini. Ini Pontianak 00 derajat sini. Ya, 109 sekitar sini Pontianak ya. Nah, jadi paling utara, nah, Tarakan udah lewat. Ya, Tarakan, Tanjung Selor itu sudah lewat. Brau juga sudah lewat. Yang mungkin itu masih Singkawang. Ya, Singkawang itu 20 September. Jadi masyarakat Singkawang, perguruan sekolah Muhammadiyah Singkawang, silakan nanti zuhur siswanya diminta untuk keluar di halaman, ya. Lalu mengamati bahwa pada waktu itu objek tidak mempunyai bayangan. Nah, kemudian di Bontang ya itu 22 September sama dengan Pontianak ya. Nah, Samarinda itu 24 September. Balikpapan 26 September lebih bawah. Kemudian Palangkaraya ya itu ini di selatan, lintang selatan Palangkaraya itu 28 September. Nah, Banjarmasin 1 Oktober. Banjarbaru itu juga 1 Oktober ya, Banjarmasin dan Banjarbaru di sini. Nah, ya. Nah ini. Jadi sekali lagi masyarakat di kota-kota ini akan mendapatkan kesempatan dilalui matahari. Nah, sekarang
Ini Manado, Sulawesi. Ini khatulistiwanya jadi dekat. Jadi di sini masih kena semua nih, yang di Sulawesi. Ya, di Sulawesi. Manado 1 derajat. Ini hari ini. Manado hari ini dan besok. Ya. Kemudian wilayah Bitung. Wilayah Bitung. Itu besok. Gorontalo ya, itu tanggal 21. Gorontalo. Ya, di tempatnya siapa itu? Yang sekarang jadi anggota DPD ya. Nah, kemudian di Palu itu 25 September. Ya. Palopo itu jadi selebihnya ini mayoritas di Sulawesi, mayoritas di Lintang Selatan, South ini ya. Lintang Selatan. Palopo 31 September, Kendari itu di 3 derajat di sini ya, Kendari. Nah, itu 3 Oktober, kemudian Pare-Pare di wilayah ini ya, Pare-Pare 119 di sini. Itu 3 Oktober juga. Kemudian Makassar ya di 5 sini. Nah, itu tanggal 6 Oktober. Ya, 6 Oktober. Bau-Bau itu di 6 Oktober juga. Ini kota-kota di Sulawesi. Ya. Lanjut ke Papua. Ya, lanjut ke Papua. Ini jadi supaya sekali lagi ini supaya masyarakat setempat khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memanfaatkan ini ya, mengajak para muridnya untuk mengamati hari tanpa bayangan ya. Nah, di Sorong ini Sorong ya, Sorong. Nah, Sorong dan Manokwari itu sejajar ya. Ini di hari yang sama begitu. Bentar, Manokwari. Oh, selatan ya, selatan. Ini utara. Maaf, ini utara 20. Kemudian ini di sebentar. Ini ada yang Manokwari, Sorong. Sebentar. Ada yang keliru ini ya. Itu Manokwari kan lebih utara ini. Ya. Itu Manokwari ya. Nah, kemudian dia mana dia? Oh, Fakfak belum, nggak saya masukkan ya. Fakfak nggak saya masukkan. Dia itu tanggal 25, Serui itu 27 September, Jayapura di sini ya 29 September, Nabire ini 1 Oktober, kemudian Wamena, mana Wamena ini ya, itu 3 Oktober, Timika ini ya 4 Oktober, lalu Merauke itu ya, Merauke di selatan, paling selatannya Papua, tapi bukan paling selatannya Indonesia ya, itu 14 Oktober ya, itu Merauke. Jadi ujung atas bawah Merauke dan Jayapura ya. Nah, sebentar, ini kenapa ini enggak keluar? Mana pulaunya ini? Apa ini? Oh, sebentar. Nah, yang belum saya sebut tadi ya, ini jangan sampai nggak disebut ya, Madura. Tapi belum sempat saya tulis, jadi saya catat aja dulu. Tadi malam udah jam 11 apa? Ternate ya, Ternate itu 0 derajat 46 menit lintang utara. Jadi 20 September nanti lusa. Nah, kemudian Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu hampir sejajar. Hampir sejajar. 7 derajat 1 menit, 7 derajat 11 menit, 7 derajat 9 menit, 7 derajat 0 menit. Itu 11 Oktober. Jadi di Madura itu nanti 11 Oktober duhur keluar ya, keluar pada waktu duhur itu tanpa bayangan. Nah, kemudian Denpasar dan Mataram itu 8 derajat 40 menit Denpasar, kemudian Mataram 8 derajat 34 menit,
Itu 15 Oktober. Ya, 15 Oktober. Itu. Nah, kemudian Kupang. Kupang itu 10 derajat 10 menit itu 19 Oktober. Ya, 19 Oktober. Nah, ini. Oh iya, yang barusan itu mestinya Jawa ya, Jawa. Oh, kenapa nggak keluar pulaunya ini? Bentar. Kenapa kok nggak keluar yang Jawa ya? Iya, Jawa. Jawa. Ya tadi itu Jawa ya. Ya, bener. Jawa di situ. Iya, makanya saya baru ingat kalau Jawa itu yang nggak keluar tadi. Nah, iya ini dia. Jadi Jawa itu ya. Nah, jadi di Jawa itu Cilegon. Cilegon Jakarta 8 Oktober. Jadi Jawa itu udah di bawah ekuator semua. Kemudian Bogor itu 9 Oktober ya. Bandung, Semarang itu 10 Oktober. Nah, Surabaya itu 11 Oktober sama dengan Madura tadi. Sama dengan Madura. Ya. Itu sejajar di sini. Nah, kemudian Sragen, Jombang, ini tempat. Jadi santri kami itu biasanya ini sudah menjadi kegiatan rutin santri-santri kami di Trensen. Jadi santri kami 12 Oktober itu nanti melakukan pengamatan ini ya, santri kami. Kemudian yang di Jogja itu 13 Oktober. Jogja 13 Oktober. Nah, Jember, nah ini kampung saya. Banyuwangi 14 Oktober. Ya, masyarakat Jember Banyuwangi 14 Oktober itu dilalui matahari, duhur nggak punya bayangan. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana saya himbau untuk memanfaatkan waktu ini. Jadi jelang duhur keluar halaman, ngecek ya supaya punya pengalaman. Ya, punya pengalaman. Jadi sekolah-sekolah Islam apa? Enggak boleh punya alasan untuk tidak melakukan pengamatan karena ada pengamatan yang memanfaatkan alam gitu. Enggak perlu bangunan lab. Nah, jadi ini yang di Pulau Jawa. Ya. Ini yang di Pulau Jawa seperti yang apa tadi? Sebelum saya jelaskan tentang Madura. Ini cara alatnya dari tongkat istiwa. Jadi lempengan logam, kasih tongkat tegak lurus begitu, lalu kasih water pass. Ya ini di antaranya itu di sininya ada apa? Yang baut mur ya, yang diputer-puter supaya water passnya airnya di tengah. Kalau di tengah berarti ini sudah rata, sudah datar. Ya sudah datar itu. Tapi cara yang paling mudah ini keluar halaman. Udah nggak bayar ini dah, nggak pakai alat-alat. Dan waktu duhur lokal, waktu duhur setempat. Karena duhur itu adalah ketika istilahnya matahari itu di atas kepala kita, awal duhur itu. Ya. Jadi secara umum duhur itu, jadi kalau matahari tidak di atas lintang kita, maka waktu duhur itu adalah waktu ketika bayangan benda itu paling pendek. Ketika pagi, bayangan kan panjang kan, nah kemudian kan memendek sesuai dengan naiknya matahari. Nah tapi kemudian matahari akan di barat, jadi setelah mendek, kemudian memanjang. Nah ketika posisi paling pendek dan kemudian memanjang, nah ketika paling pendek itulah awal waktu zuhur. Ya, itu. Nah, awal asar, ketika matahari itu di lintang kota kita, itu adalah ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang tinggi objek. Itu adalah awal asar. Tapi kalau tidak di posisi lintang kota kita, mataharinya, berarti waktu asar itu adalah ketika bayangan, ya, itu panjangnya adalah setinggi tongkatnya ditambah panjang bayangan ketika duhur. Itulah awal asar. Ya, kalau dikaitkan dengan apa namanya nih?
bayangan dari sebuah benda, ya, duhur dan asar. Maghrib ketika matahari terbenam, nah gini, ya, itu syuruk tadi ketika matahari muncul, itu. Tapi awal syuruknya itu sepanjang tongkat itu kira-kira 4 derajat, jadi kira-kira 15 menit dari waktu terbit. Nah, itulah makna al-masyariq wal maghrib. Banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Ya, itu di Indonesia sekali lagi mulai 7 September hingga 22 Oktober. Itu ketika matahari bergeser dari selatan, dari utara ke selatan. Nanti tahun depan, ya, ketika matahari kembali ke utara, jadi sekitar 21 atau 22 Februari, ya, itu hingga 7 April lah, kira-kira begitu, okay? Itu ketika matahari ke utara. Jadi setiap tahun itu 2 kali. Nah, jadi itulah fenomena alam yang juga sudah diisyaratkan di dalam kitab suci kita. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal maghrib inna laqadirun. Ya, aku bersumpah demi Tuhan yang menjaga banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Sesungguhnya kami maha kuasa. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, jadi tidaklah ada ciptaan itu yang sia-sia, dan selamatkan kami ya Allah dari azab siksa api neraka. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.